Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Indonesia, selamat sore di Turki. Yang saya hormati, ini teman-teman mahasiswa yang ada di Turki, baik itu S1, S2, dan S3. Yang saya hormati juga di sini ada teman-teman juga dari Dase Indria Institute, sebuah forum untuk dan sekolah pemikiran yang ada di Indonesia yang terdiri dari beberapa akademisi dari ITS, dari LIPI, dari Wina Austria, dari Munchen, dan juga dari Surabaya. Saya hormati juga mungkin di sini juga ada mahasiswa saya, mantan mahasiswa saya, ada Marwan dari komunitas Buddha pokoknya itulah mahasiswa saya dulu di Jakarta. Selamat datang. Maka sebelum saya memulai untuk berbicara, ini karena masih bulan Asyura, ya, peristiwa yang sangat luar biasa, dan saat-saat di mana bulan mustajab Allah berikan keberkahan dan keluasan ilmu, maghfirah, rahmah. Maka dari itu ditambah juga untuk mengingat kematian cucu Rasulullah SAW, itu Imam Hussein radhiyallahu anhu. Maka kita juga doakan kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada sanak saudara kita, baik itu yang sedang ditimpa musibah, sakit, dan juga yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, kita doakan. Ala haziniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurratil a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita mulai. Coba Saudara Munir ditayangkan slide-nya. Untuk yang belum mendapatkan makalah, nanti bisa minta ke Saudara Munir melalui PM atau ke saya juga. Nanti saya akan kirimkan ke email. Oke, sudah tampak di layar teman-teman. Jadi judulnya adalah Filsafat Islam dan Respon Atas Modernitas. Jadi teman-teman pasti akan bingung. Apa sih sebenarnya filsafat Islam dan ada nggak sih korelasinya, baik itu di kehidupan sehari-hari, baik itu untuk penerapannya, sangat menurut saya sangat berkorelasi, terutama saat ini yang mana arus sekularisme itu, teman-teman tahu kan sekularisme itu apa? Yaitu pemisahan antara agama dengan politik atau kehidupan yang menimbulkan sistem sifat-sifatnya adalah profan. Profan itu lebih pada antipati terhadap urusan ukhrawi, antipati terhadap urusan akhirat. Tidak peduli namanya itu pahala, tidak peduli itu baik buruk di mata Allah, di mata Tuhan kita, seperti itu. Oke, itu introduction-nya. Kita menyebut bagaimana sih sebenarnya next slide. Saya akan cepat aja ya, karena lebih pada contoh-contoh dan sejarah. Apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya itu pondasi dari filsafat Islam? Saya mendapatkan dua pondasi, yaitu pertama itu dari teologi Islam, yang di dalamnya itu tentu ilmu tauhid, jelas, ilmu fikih, jelas, ilmu hukum Islam, syariah, jelas. Yang terakhir adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu lebih pada penerapannya. Baik, buruk, benar, salah. Kemudian bagaimana kita beretitude, berperilaku dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nanti berhubungan dengan manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Itu pada tatanan akhlak. Yang kedua, tentang filsafatnya itu sendiri. Jadi, sejarah filsafat, apalagi nih teman-teman di Turki ini harusnya yang mencintai filsafat itu sangat-sangat berhubungan dengan peradaban terhadap Yunani kuno. Teman-teman bahkan harusnya tahu gitu kan. Di situ Nabi sebelum Islam lahir, sebelum zaman Rasulullah SAW,
filsafat dan para filosof itu bisa dikategorikan sebagai nabi. Kenapa? Karena mengajarkan kebajikan, mengajarkan kebaikan. Dan banyak sekali nabi-nabi yang terdahulu, Abraham, yang lahir dari bangsa Miletos. Bangsa Miletos itu adalah bahasa Turki artinya millet, ya. Teman-teman tahu artinya bangsa millet. Mungkin teman-teman yang lain tuh harus yang dari Indonesia nggak tahu ya bahasa Turkinya, tapi millet itu adalah kebangsaan. Jadi nabi yang dari bangsanya gitu, dari rasnya, yaitu dari daratan Eurasia, percampuran dari suku Yunani, Bulgar kalau yang sekarang Bulgaria, kemudian juga Mesir, Persia, bangsa Miletos. Nah, banyak nabi yang turun ketika itu yang tidak disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Tetapi dalam filsafat itu diakui sebagai mikir, sebagai pembawa pencerah, pembawa sebuah kebijaksanaan. Maka filsafat dikatakan, mengapa ilmu filsafat itu sebagai ilmu kebijaksanaan berasal dari kata filosofia. Philo artinya cinta. Sofia itu artinya kebijaksanaan. Cinta kebijaksanaan. Visi misi cinta kebijaksanaan itu sama dengan seperti halnya dalam Islam. Dalam sebuah ayat, teman-teman yang tafsir bisa, saya Mas Fikri dan lain-lain, udkhuli fi silmi kafah. Silmi itu artinya kesejahteraan. Udkhuli fi silmi kafah. Masuklah dalam kesejahteraan yang kafah itu yang menyeluruh. Kafah itu kedamaian yang menyeluruh, kebajikan yang menyeluruh, kemudian kebijaksanaan yang menyeluruh, ketenangan yang menyeluruh. Sangat komprehensif di sini. Nah, di sini metode yang dipakai dalam filsafat itu ada 3, yaitu metafisik yang menggunakan sesuatu hal yang gambarannya abstrak, yang tidak tampak. Metafisik itu ya meta abstrak dan di luar dari fisik atau material. Dan juga dari aksiologi. Aksiologi itu artinya ilmu tentang nilai. Nilai-nilai yang diambil dari penerapan kehidupan, penerapan dari teks, buku, dan lain-lain. Oke, next slide ya. Nah, ini. Dalam Islam, kita lihat Al-Quran. Al-Quran itu sebagai kunci segala kehidupan kita. Sementara ilmu filsafat itu umum. Bisa menggunakan Al-Quran, bisa menggunakan Injil, bisa menggunakan Taurat, dan lain-lain, bisa menggunakan akal. Ini sebatas metodologi. Metodologi untuk mengambil pola pikir atau patokan mana yang harus kita gunakan. Nah, Al-Quran ini sebenarnya Rasulullah SAW itu, kalau saya baca dalam sebuah kitab namanya dari Syekh Abdul Halim Mahmud, Mufti Mesir, zaman Al-Azhar ketika itu, zamannya kalau nggak salah itu Gus Dur. Ya, Prof. Quraisy Shihab itu masih mahasiswa ya, tahun sekitar 50-an, zaman di mana Mesir sedang perang dengan Israel, memanas dengan Israel. Syekh Abdul Halim Mahmud mengatakan gini, dalam kitabnya Al-Iman wal Aql. Teman-teman bisa cari atau nanti minta sama saya, PDF-nya ada. Rasulullah SAW itu seorang filsuf besar pada zamannya, sebelum dia mendapatkan kenabian. Sebelum adanya kitab suci. Mengapa Syekh Abdul Halim Mahmud itu mengatakan seorang filosof? Karena Rasulullah SAW menggunakan metodologi empirisme, kalau dalam filsafat sekarang itu pengamatan. Pengamatan yang dipakai adalah masyarakatnya, pengamatan realitas sosial ketika itu, pengamatan realitas budaya ketika itu, pengamatan realitas tauhid ketika itu. Dia melihat mengapa orang Arab ini barbar sekali, anak yang baru lahir, perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, karena merasa malu. Dan itu ada namanya dalam sosiologi agama itu ada pengkelasan sosial
ada perbudakan terhadap perempuan yang bernaungkan terhadap agama, kepercayaan. Itu ditentang sekali oleh paham-paham feminisme dalam Islam. Nah, Rasulullah juga mengikuti paham itu sebenarnya gitu kan. Artinya melawan tradisi yang jahiliyah, tradisi yang jumud, yang mundur gitu. Itu contoh. Dan kedua, mengapa Rasulullah melihat secara rasional? Rasulullah itu melihat orang membuat patung, ya kan? Kemudian menjual patung, dianggap sebagai Tuhan, kemudian diperjualbelikan, kemudian juga setelah itu konsumennya menyembah dia. Mengapa dia tidak menggunakan akalnya? Gitu. Rasulullah di situ kayak masalah kalau kita itu seperti galau ya, tapi galaunya bukan karena cinta seperti anak-anak muda, tapi galaunya itu benar-benar galau ma'rifat, galau ilahiyah. Sebelum datangnya ke wahyu itu kira-kira ya sekitar 5-6 tahun Rasulullah sudah mulai berdagang, kemudian melihat realitas sosial masyarakat yang ketika itu, apalagi Rasulullah itu melihat budaya ada di Syams. Yang ada di Syams. Perbedaan budaya dan lain-lain. Dan Rasulullah di situ makin kegalauannya makin menjadi. Dan Rasulullah pergilah dia ke Gua Hira untuk menemukan sebuah kenikmatan yang hakiki. Itu cara pandang filsafatnya. Dan juga cara pandang Islam. Nah, barulah wahyu itu datang, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya di situ mulailah Allah menurunkan wahyu dan menetapkan bahwa penggunaan Islam, penggunaan Al-Quran sebagai metodologi. Metodologi kedua setelah rasio. Yang ini yang dipakai oleh paham Mu'tazilah sebenarnya gitu. Tapi tidak masalah menurut saya mau pakai paham Mu'tazilah ataupun yang lain. Sejauh ini Rasulullah SAW itu menggunakan banyak metode untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebijaksanaan dan kearifan itu. Kemudian lagi saya tentang di sini tentang Al-Quran. Sebentar, saya becas dulu. Bisa di ini sebentar. Selanjutnya adalah kosmologi. Kosmologi itu artinya ilmu alam. Ilmu alam. Ilmu alam ini dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang teman-teman yang tafsir itu mengkaji banyak sekali tentang teori penciptaan, kemudian teori akhir zaman, surah Al-Qari'ah, dan lain-lain. Ini dijadikan bahan riset. Sayangnya sekali lagi, kurangnya ilmuwan muslim yang mengkaji ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ke alam semestaan dalam bentuk riset. Sekali lagi, dalam bentuk riset. Hanya beberapa saja yang lebih concern, seperti Nidal Ghosom, seorang orang Pakistan yang menjadi ilmuwan. Mungkin juga Aziz Sancar ya, dari Turki juga ada namanya Aziz Sancar yang meneliti tentang fisika kuantum. Tetapi sayangnya Aziz Sancar ini ketika saya membaca kurang membawa dalam teori dalam Al-Quran. Artinya dia bukan menggunakan ayat Quran sebagai fondasi dalam sains. Dia hanya menggunakan teori-teori barat pada umumnya. Nah, Al-Quran juga sebagai bentuk yang sangat tidak bisa termakan waktu. Sahih fi kulli zaman wa makan. Yang itu pasti di setiap zaman dan setiap waktu itu digunakan. Sementara filsafat kondisional.
Sangat kondisional. Mengapa saya katakan kondisional? Karena tidak semua manusia itu bisa menggunakan akalnya untuk berfilsafat. Hanya orang-orang gila lah. Kalau bahasanya Socrates itu, hanya orang-orang gila lah yang menggunakan metode filsafat untuk menciptakan sebuah terobosan baru, atau ilmu baru, atau teori baru, dan lain-lain. Saya kemarin membaca banyak ketika saya melihat di Turki, di teman-teman ini yang Turki harusnya yang suka filsafat ya, harus jalan-jalan, traveling. Banyak sekali filosof barat, Yunani kuno, zaman Miletos itu. Pertama ada Heraklitos. Heraklitos itu ternyata lahirnya itu di daerah Efes, di Izmir. Dan dia itu mengajar tentang teori penciptaan api. Pada zaman Heraklitos, kalau kita lihat dari sejarah filsafat Yunani kuno, sejarah peradaban Yunani kuno, terjadi invasi dari orang-orang Persia yang ingin mencaplok daerah Izmir ketika itu, karena ya bandar kota, dan ini sangat menguntungkan. Nah, di situ Heraklitos mulai mengkampanyekan, ayo kita gunakan teori, kita gunakan kekuatan akal kita untuk melawan itu. Menggiring massa untuk mengkampanyekan untuk anti terhadap penjajah. Penjajahnya itu orang kerajaan Persia. Nah, teman-teman yang di Turki itu banyak sekali gitu, peninggalan filsafat. Selain kalau di Rusia memang banyak filsafat yang memang Marxis ya, yang artinya yang komunis, revolusi Bolshevik dan lain-lain. Tetapi kalau di Turki, kalau kita menikmati sejarah peradaban, banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa kita telah. Sementara ilmu filsafat itu kan kondisional, tidak semuanya bisa kita gunakan, tidak semuanya metodenya kita pakai, tergantung orangnya. Artinya adalah mampukah dia menggunakan akalnya, menggunakan pengamatannya secara empiris. Nah, filsafat Islam itu menggunakan dua teori ini, menggabungkan dua teori ini. Al-Quran iya, empirisme iya, kemudian juga kondisional iya juga, tidak juga gitu. Karena substansi utamanya adalah Al-Quran, fondasinya. Seperti itu. Filsafat itu menggabungkan semuanya, melahirkan. Next slide ya. Munir, tolong di ini. Oke. Nah, sekarang saya mau menjelaskan sejarah filsafat. Sejarah filsafat itu sebenarnya dari mana sih gitu kan? Kau tanya, kok makin bingung dengan filsafat? Karena banyak filsuf Islam seperti Imam Ghazali mengkafirkan filsafat itu dalam kitabnya Tahafut al-Falasifah, yang artinya kesesatan atau kesalahan dalam filsafat. Padahal Imam Ghazali dulu belajar filsafat, banyak karya-karyanya tentang ilmu mantik dan lain-lain. Mengapa Imam Ghazali menulis itu? Pasti ada sebabnya. Oke, sebelum kita masuk itu, saya akan jelaskan sejarah filsafat itu mulai pada abad ke-9. Yang mana dulu Turki itu masih dipegang zamannya, kalau nggak salah itu abad 9 masih Bizantium ya, kalau nggak salah, atau masih di Sparta, kerajaan Sparta. Masih sebagian Sparta, sebagian Bizantium. Itu pada abad ke-9 sampai 13 Masehi. Pada masa kira-kira 5 abad ini, filsafat itu mulai masuk dalam semua unsur agama. Sekali lagi, semua unsur agama. Karena yaitu Kristen, Koptik, Nistor, bahkan Islam. Ya, filsafat bisa masuk ke semuanya. Nah, siapa yang membawa? Yang membawa itu adalah Hunain ibnu Ishaq. Dia seorang Arab. Orang Arab, Arab Persia campuran, kalau nggak salah, yang beragama Kristen Nistor. Sekali lagi, Kristen Nistor. Kristen Nistor tentu berbeda. Saya nggak mau memperpanjangkan itu. Mungkin nanti bisa bertanya dengan
yang paham tentang perbandingan mazhab dan perbandingan agama, Kristen Histor ya. Hunain bin Ishaq itu belajar di kota satu, Gallipoli, yang sekarang bernama adalah Çanakkale di Turki. Sekali lagi, kota yang kalau dulu bahasanya adalah Gallipoli, bahasa Yunaninya, yang sekarang dalam bahasa Turki berubah menjadi Çanakkale. Dia menjadi Romo ya, Baba kalau itu, Baba, pastor, yang orang Arab. Kedua, dia juga belajar filsafatnya dari Konstantin, dari pada zaman Konstantin juga. Itu kalau nggak salah di daerah belakang Hagia Sophia itu ada basilika, itu di situ ya. Itu belajar filsafat di situ. Orang Arab, tapi dia belajar bahasa Yunani, bahasa Rum, bahasa Grek ya, Grek yang asli, bahasa Grek. Kemudian dia belajar juga bahasa Persia, dia juga belajar bahasa Arab, yang artinya Hunain bin Ishaq ini adalah seorang yang menerjemahkan kitab-kitab asli berbahasa Yunani, teks-teks asli, yaitu dari Aristoteles, kitab Aristoteles, Plato, Socrates, dari bahasa Latin, dari bahasa Grek dan Latin ke bahasa Arab. Maka dia mempunyai peran yang sangat luas gitu, peran yang sangat dominan di situ. Tanpa adanya Hunain bin Ishaq, mungkin filsafat Islam nggak bisa masuk gitu, karena waktu itu akses untuk mempelajari bahasa Latin tidak semua orang bisa mampu. Gitu. Apalagi bahasa teks-teks bahasa Arab. Hanya para Romo atau Baba, Father, yang itu adalah dari Ortodok dan Nistor, yang mampu gitu, menerjemahkan itu dan mentranslasikan dan juga menerapkan itu, mengajarkan itu. Itu dari Hunain bin Ishaq. Kemudian perkembangan filsafat itu secara signifikan ya. Kita tahu filsafat Islam itu ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, ada Imam Ghazali, ada Ibnu Miskawai, ada juga Ibnu Battuta juga termasuk dikatakan sosiolog juga, sebagai filsuf juga, ada juga Ibnu Khaldun, banyak sekali. Tapi ini terlalu kompleks ya, kalau satu-satu saya jelaskan metodenya tentu akan memakan waktu. Tetapi secara garis besar, yang menjadi acuan filsafat Islam itu apa? Pondasinya apa? Falsafah wujudiyah. Falsafah wujudiyah ini adalah apa? Filsafat eksistensialisme atau filsafat yang wujud, yang artinya ada, filsafat ada. Sejak kecil kita belajar nih, kalau gitu kan, kita belajar tentang 20 sifat Allah. Teman-teman yang di TPA pasti ingat. Bacaannya gimana sih gitu. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi. Sampai selesai, sampai 20. Nah, mengapa wujud menjadi sifat awal? Dan itu menjadi postulat terpenting atau pondasi terpenting dalam filsafat Islam. Ibnu Sina mengatakan tentang mempertanyakan Allah, ya. Mengapa Allah itu ada? Mengapa kita berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai tanda keislaman kita? Di sini ada logika bahasa. La tidak, ya kan? Artinya dalam ilmu mantik itu negasi. Kita negasikan ketiadaan Tuhan. Ilaha illallah, kecualinya illah itu artinya benar-benar bisa pengecualian untuk mengekuhkan. Ilaha illallah, tiada Tuhan, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Minus, ketemu minus adalah plus. Ini logika sederhana dalam logika simbolik ya. Teman-teman harus belajar logika simbolik. Minus ketemu minus adalah plus. Artinya plus ini adalah plus yang besar. Kalau dalam kajian tasawuf ya, kajian tasawuf. Nah, la ilaha illallah mengapa dipertanyakan? Mengapa Allah itu ada? Mengapa Allah itu menjadi kita harus percayai? Dan Allah menjadi wujud yang pertama atau eksistensi yang pertama.
Ibnu Sina mengatakan begini, wujud ini, substansi wujud itu ada tiga jenis wujud. Wajibul wujud, artinya itu yang pasti, wajib itu pasti, yang mutlak, yang absolut, yang menjadi pondasi dan lain-lain. Itu wajibul wujud. Dialah Allah yang wajib kita imani. Yang kedua adalah wujud yang mungkin atau mungkinul wujud, yang masih perakiraan, wujud yang masih perakiraan. Wujud yang perakiraan ini sifatnya adalah fana, yang nisbi, yang bisa hancur, bisa rusak. Contoh, Anda sekarang memegang gadget. Oke, real tidak? Wujud tidak? Ada tidak? Di depan Anda ada laptop, ada handphone, ada tablet, dan lain-lain. Ada, bermaterial. Tetapi suatu ketika gadget ada, rusak, dan tidak berfungsi. Apakah itu dikatakan sebagai wujud yang absolut, rusak, yang absolut, yang wajib kita imani, yang kita percaya ini adalah selamanya. Ini adalah sebuah kepastian yang real. Nggak mungkin dong, karena gadget itu bisa rusak. Ada sifat-sifat yang nggak mungkin menjadi sifat yang wajib ya kita percayai itu ada. Gitu. Karena rusak. Karena bisa saja gadget itu bisa aja hilang. Dan lain-lain. Itu sifat-sifat fana. Tuhan itu tidak mungkin memiliki sifat fana. Tuhan itu tidak mungkin mempunyai sifat yang bisa rusak, bisa hilang. Tuhan itu nggak mungkin. Karena dia kekal selamanya. Gitu. Nah, itu artinya sifat yang kedua itu adalah mungkinul wujud. Sifat yang ketiga adalah mustahil wujud. Sifat mustahil itu artinya nonsen. Tidak mungkin, artinya tidak mungkin. Pertama, apakah sifat Tuhan ini? Sifat Tuhan Maha Pencipta. Apakah Tuhan itu bisa menciptakan kejahatan? Sekali lagi, Tuhan itu Maha Baik. Tapi apakah Tuhan itu menciptakan kejahatan? Mengapa Tuhan menciptakan setan? Sebagai makhluknya. Kita tahu setan itu kan musuh manusia yang nyata gitu kan. Tetapi mengapa Allah menciptakan setan? Apakah Tuhan ingin merusakkan manusia, merusak eksistensinya? Oh tidak, saya katakan gitu. Karena Allah menciptakan setan itu untuk menguji manusia. Karena pada dasarnya manusia itu hamba Allah memiliki kebebasan untuk memilih apakah Anda sebagai makhluk mau menyembah saya atau Anda ingin bebas tidak mempercayai saya. Allah kan gitu kan. Seperti itu. Allah memberikan hak prerogatif kepada manusia untuk memilih. Ya, tidak. Nah, setan itu bukan sebagai penguji manusia, bukan sebagai unsur perusak segalanya. Allah tidak memiliki sifat merusak. Walaupun dia punya daya kuasa yang pasti. Tetapi sifat merusak manusia itu artinya merusak bentuk-bentuk ketidaknyamanan terhadap manusia itu sendiri. Tidak. Allah memang merusak alam semesta. Bisa, itu pasti. Itu sunnatullah. Itu. Tetapi itu kondisinya hanya sekali. Tidak selamanya. Tidak terus-menerus. Tidak intens. Itu. Oke. Umumnya gambaran tentang filsafat Islam zaman pramodern atau lampau itu membicarakan mengenai eksistensi Allah. Eksistensi Allah, kemudian teori penciptaan Allah, bagaimana juga tentang bagaimana kita berhubungan antar manusia dengan Allah dalam ilmu akhlaknya. Kemudian kita lihat, ada perubahan di zaman modern yang mana terjadi revolusi Perancis. Kita tahu sendiri, revolusi Perancis itu adanya faktor ketidakpercayaan dari agama.
terutama dari teologi Kristen. Mengapa para gerejawan ini mencoba untuk mempenetrasi atau menekan orang-orang untuk namanya bersabar, tetapi dia tertindas, tidak bisa memberontak. Yang kedua, tentang sumbangan. Gereja selalu meminta sumbangan untuk penghapusan dosa, seperti itu. Dan ini ada faktor di mana kekecewaan terhadap agama. Akhirnya, masyarakat Eropa ketika itu memilih tidak mempercayai agama atau memisahkan diri terhadap agama. Oke. Dan itu terus sampai sekarang, faham sekularisme kita tahu, yang namanya demokrasi, ibaratnya di Turki adalah mengikuti mazhab, mengikuti paham sekularisme. Ketika Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden, ada apa? Mengapa dia memilih sekularisme? Mengapa tidak melanjutkan Ottoman atau Republik Islam? Karena ada kekecewaan. Sekali lagi, ada kekecewaan dari sistem Islam. Sistem Islam dari mana? Pertama, khalifah, wazirnya banyak yang korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, agama menjadi alat memperkaya diri. Agama digunakan sebagai tameng. Maka orang-orang yang sekuler itu memilih terhadap agama adalah urusan private, urusan pribadi, tidak urusan negara. Seperti itu. Nah, yang menjadi problem adalah adanya gini. Desakralisasi agama. Agama itu dianggap sebagai desakral, itu artinya tidak sakral ya. Ada proses ketidaksakralan di situ. Tidak sakral terhadap agama. Agama itu dianggap sebagai candu, gitu. Sebagai komoditas, sebagai komoditas, sebagai alat untuk meraih kejayaan. Sampai sekarang ini, apalagi sekarang zaman positivisme, A ya A, B ya B, tidak menjadi tidak boleh ada pilihan yang lain juga gitu, terutama dalam agama. Teman-teman bisa baca tentang politik agama dari bukunya Francis Fukuyama, The Clash of Civilization. Di situ kita memasuki, dan saat ini kita memasuki perang agama dan kapitalisme. Silakan baca bukunya Francis Fukuyama, The Clash of Civilization. Itu menjelaskan bahwa sekarang ini agama menjadi alat untuk meraih kekuasaan dan kapitalisme bermain di dalamnya. Itu, next slide ya. Ini terakhir. Karena kita oke. Ini tawaran saya tentang revolusi pengetahuan dalam Islam. Nah, mahasiswa sebagai agent of change, sebagai agents of society, teman-teman yang Muslim, tentu kita harus tahu, pahami dulu adanya keagamaan kita, pokok keagamaan kita. Yang kedua adalah problem-problem dalam kondisi saat ini. Apa ini? Yang ini. Pertama, kita sebagai umat Muslim, kita kekurangan orang-orang yang paham terhadap science. Kita kekurangan saintis. Kita kurang ilmuwan. Mengapa ilmuwan? Saya contohkan begini. Ibnu Sina pada zamannya itu terjadi wabah. Kita tahu ya, Ibnu Sina itu seorang tabib. Tapi dia seorang filsuf juga. Tapi dia seorang dia menghafal 1000 hadis. Masya Allah. Dia menghafal Quran 30 juz sejak kecil. Dan ketika itu oleh khalifah di Baghdad terjadi wabah, bukan corona ya, kalau corona kita gitu kan. Kolera ketika itu, zaman di mana kolera itu mewabah seluruh dunia di daratan Persia sampai Spanyol. Sampai Spanyol. Kolera itu mewabah. Diperintahkan oleh khalifah untuk meneliti. Dan penelitiannya itu dikumpulkan dalam buku, ya terutama ilmu darah ya. Di situ ada bab tentang ilmu darah.
penelitian dikumpulkan dan menjadilah sebuah kitab yang namanya Al-Qanun fi Tibb atau rumus-rumus kedokteran. Kitab Qanun. Itu dipakai oleh Barat. Ketika itu, zaman pertengahan ya, Islam berjaya dengan tradisi risetnya. Sementara sekarang, tradisi riset untuk orang Islam, saintis, kita miskin. Maka apa? Kita harus mensisipkan gitu. Kita mencoba sebagai Muslim, kita coba mendorong, walaupun kita bukan ilmuwan sains, tapi kita ilmuwan sosial misalnya gitu. Ilmuwan sosial, kita harus mendongkrak itu. Itu yang dikatakan oleh Profesor Dr. Naqib Alatas di Islamic Civilization and Thought, kalau salah di ISTAC di IUM, International Islamic of Malaysia, dalam proyeknya adalah Islamisasi ilmu. Kita perlu namanya mengislamisasi ilmu. Kita harus memperkuat namanya madrasah kita. Kita harus memperkuat kurikulum keislaman kita. Kita harus kuat terhadap kurikulum Barat risetnya. Kemudian kita terapkan dalam sistem perguruan tinggi, dalam sistem riset di negara kita masing-masing. Itu ya proyeknya dalam Profesor Naqib Alatas, Islamisasi ilmu. Yang kedua adalah tentang resakralisasi agama. Proses ini tentu, mengapa saya katakan resakralisasi agama? Resakralisasi agama itu kita meninjau kembali bagaimana sistem ilmu Islam itu, tauhid, perbandingan mazhab, sejarah, hadis, tafsir, yang itu sangat multidisipliner ilmu. Sekali lagi, multidisipliner ilmu. Sangat luas. Tetapi kita harus jadi satukan untuk apa? Itu mengembalikan kembali. Kita harus kembali kepada, ini seperti motonya ini ya, orang-orang gerakan, orang-orang Wahabi. Kembali pada Quran, hadis, dan ijma' para rasul. Ijma' ulama. Dan juga menggunakan rasio kita. Itu yang proyek dari resakralisasi. Proyek ini sebenarnya sudah berkembang di Amerika dan di Eropa. Ya, yang digagas oleh Profesor Dr. Syed Hussein Nasr di Amerika, di George Washington University. Bukunya ada sekitar 44 buku. Teman-teman wajib baca itu, berbahasa Inggris. Oke, setelah itu adalah apa? Ketiga, adalah revitalisasi akhlak, atau membangkitkan kembali akhlak. Karena apa? Sekarang ini, akhlak ini orang sudah individualis. Ya. Teman-teman bisa melihat bagaimana orang akhlak kita ini waktu kita nyantri misalnya, kita di madrasah belajar, dengan ketemu orang tua itu cium tangan, memberikan salam, menanyakan kabar, membawakan apa barangnya. Tapi sekarang kita lihat anak-anak yang pada jam'iyah buciniah ini ya, anak-anak jam'iyah buciniah atau generasi milenial, itu seakan-akan kurang. Hey bro, gimana guys? Halo guys. Tapi apakah itu menandakan sopan santun terhadap orang tua? Tidak gitu. Dia hanya melihat bahwa saya adalah sentral dari segalanya. Sentral dari etika saya adalah dari saya sendiri tanpa memandang orang lain. Kita itu saat ini sedang dalam kemiskinan revitalisasi tentang akhlak kita. Kemiskinan akhlak. Ya, sekali lagi kemiskinan akhlak. Nah, yang terakhir adalah transformasi pengetahuan. Ini yang sangat sulit. Karena harus menggabungkan pertama islamisasi ilmu, resakralisasi agama, revitalisasi akhlak. Yang terakhir itu harus kita terapkan. Kita mulai dari mana menerapkan ini? Sebenarnya yang paling mudah. Yang paling mudah adalah dengan keluarga kita. Kita kembali belajar agama dan mengajarkan bagi yang sudah berkeluarga, istrinya, anaknya. Belajar kembali dengan orang tua kita. Kita belajar kembali dengan guru-guru kita di madrasah. Kita belajar kembali dengan para ulama-ulama yang kompeten. Ya, sekali lagi kompeten. Karena banyak ulama yang notabene ulama-ulama dadakan.
ulama artis ada, ulama keduniawian, ulama su lah kalau dalam Rasulullah mengatakan seperti itu. Kita harus hati-hati terhadap itu. Jangan-jangan kita nanti malah terjebak dalam pemikiran yang salah, terjebak dalam akhlak yang salah, terjebak dalam paham yang salah. Itu. Nah, dari 4 ini ada korelasinya, yaitu Allah, Tuhan sebagai pencipta kita, kreator, sebagai khalik. Kita akan merasa lebih dekat, kita akan merasa lebih nyaman kalau kita sudah menguasai 4 ini. Lebih nikmat adanya mahabbah dengan Tuhan. Lebih nikmat bersama ilmunya dari Tuhan. Dan nurnya Allah itu akan menampakkan kepada kita. Jangankan kepada kita, kepada manusia yang lain, kepada orang lain. Yang kedua itu yang orange, itu akan terciprat seperti itu. Terciprat, kemudian akan bertasawur, akan menampakkan juga nilai kebaikan, nilai ilmu, nilai pengetahuan. Yang artinya nanti adalah berkorelasi dengan alam. Kita bagian dari alam, dan juga adalah peradaban. Sekali lagi peradaban, kenapa? Menjaga sebagai masyarakat yang madani. Masyarakat yang memiliki kompetensi di ilmu, keunggulan di akhlak, keimanan yang kuat. Sekali lagi, saya kembalikan, saya ulangi, menciptakan masyarakat yang madani, negara yang madani, negara yang makmur, religius, dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, orang lain, bertoleransi, berhubungan baik dengan orang lain, dan itu menciptakan sebuah peradaban yang madani. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu statement closing dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi ngobrol-ngobrol ya. Jangan tanya jawab, karena kalau saya tanya jawab, saya bukan ahlinya. Karena saya masih belajar. Jadi saya juga butuh pendapat dari teman-teman, wacana teman-teman yang mungkin bisa menambah dari kekurangan saya. Itu sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.